Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mengkaji, membedah daripada semua ilmu-ilmu yang menghantarkan kita kepada Allah. Yang dimaksud dengan menghantarkan, ilmu yang kita bahas itu adalah ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah, bukan ilmu-ilmu yang mengenalkan kita kepada firqah. Jadi apa yang kita sampaikan adalah hal-hal yang berkaitan tentang bagaimana nantinya pegangan kita, sehingga kita akan dapat masuk kepada golongan dengan sebutan ya ayatuhan nafsun mutmainnah, artinya jiwa-jiwa yang tenang. Kebetulan pada malam hari ini kita masuk pada pembahasan yaitu pada rukun Fatihah. Jadi pada malam hari ini kita akan mengulang sedikit apa atau yang dikenali dengan Al-Fatihah. Apa Fatihah itu? Selama ini kita hanya membaca daripada isi di dalam Fatihah. Jadi Fatihah itu adalah judul. Maka ketahui judulnya, baru akan kita kaji isinya. Isinya ada 7. Di dalam Al-Fatihah ada 7 ayat. Nah, kemudian sebelum membaca Al-Fatihah biasanya didahului dengan membaca ta'awuz dan bismillah. Maka kita akan bahas rentetan semua apa yang menjadi bacaan kita. Sekarang kita ulang sedikit apa yang dimaksud dengan Fatihah. Fatihah kalau hurufnya Al-Fatihah. Maka kalau kita pecahkan Al-Fatihah ini ada huruf Fa, kemudian ada huruf Ta, kemudian ada huruf H. Kenapa alif lam kita tinggal? Karena ini mengandung daripada kalimat mubtada atau kalimat ma'rifah. Jadi pokok yang kita sebutkan adalah ada 4 huruf Fatihah. Kita kenali hurufnya ada 4: Fa, Ta, Ha, dan Fatihah tidak mengandung huruf yang tersirat, semuanya huruf jahir atau huruf berdiri sendiri. Fa tidak ada yang tersirat di situ. Kemudian huruf Ta tidak ada yang tersirat. Kemudian Ha tidak ada yang tersirat sama. Kalau Nun masih 2. Kita umpamakan misalnya kalau Nun masih 2. Nun awal dan Nun akhir. Nun awal adalah cahaya yang asal. Nun akhir disebut dengan cahaya yang memancar, sehingga ada sebutan nurun ala nurun, cahaya di atas cahaya, itulah. Sekarang kita bahas satu persatu. Fa dengan arti proses. Jadi fa artinya proses. Ini kita singkat lah. Ini panjang loh. Jadi kita singkat. Ta dengan arti taubat. Taubat berarti dengan arti pengampunan. Kemudian Ha sama nih dengan arti hayat yang hidup. Selama ini kita paham lah apa arti Fatihah. Orang menyebut Al-Fatih, pembuka. Ya, pembuka. Tidak ditemukan arti huruf yang berarti pembuka. Lalu kita cari
Kenapa Al-Fatihah itu disebut dengan pembuka? Kita cari. Fatihah didahului dengan huruf Fa. Huruf Fa ini menerangkan, menjelaskan karena awal proses, asal kejadian. Kejadian apa yang asal? Kejadian bagaimana zat meniupkan roh yang pertama. Berarti huruf Fa ini kita gambarkan ke sini biar lebih jelas. Kita gambarkan ke sini. Boleh ini kita sebut ahad, boleh kita sebut ini ahad lagi misalnya, boleh. Apa Pak tadi proses apa yang dimaksud dengan proses? Proses ini adalah ketika zat meniupkan roh yang awal. Masih ingat lah? Berarti ini diproses. Apa yang diproses? Meniupkan roh yang awal yang disebut dengan Ahmad. Nih, jadi Fatihah itu menceritakan atau menekankan atau bermakna. Zat meniupkan roh yang pertama. Sebelum terjadinya apapun yang ada, zat meniupkan roh yang pertama. Wana fahtu fi. Itulah yang disebut dengan proses. Proses itu disertai dengan kodrat dan iradah. Setelah roh ditiupkan, muncul pertanyaan dari saya. Siapa engkau? Ahad bertanya kepada Ahmad, siapa engkau? Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Ini dalam cerita terjadi selama 3000 tahun. Maksud dari 3000 tahun, karena ini cerita kita berulang, bahwa si Ahmad ini, ia mengakui dirinya adalah dia. Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Maka disucikan selama 1000 tahun. Dan ini berulang selama 3 kali sehingga genap 3000 tahun. Panggilan yang keempat, siapa engkau? Aku adalah engkau. Berarti inilah makna keterangan daripada taubat ini adalah sini. Pertobatan. Kemudian apa yang dimaksud dengan hayat? Yang pertama, ini adalah kepada Nur Muhammad. Bukankah nyawa kita berasal daripada Nur Muhammad? Ini hak yang pertama adalah daripada Nur Muhammad. Nyawa pertama. Setelah Nur Muhammad, alam semesta. Tapi kita rinci karena ini mengenai kepada diri. Nah, disinilah yang disebut dengan makhluk atau makhluk Islam. Inilah hak yang kedua, Fatihah. Sekarang kita dapat sudah apa arti Fatihah. Fatihah itu adalah Fatihah awal terjadinya, atau Fatihah itu menceritakan awal terjadinya peniupan roh yang pertama. Itu Fatihah. Ini awal pertama. Apa arti Fatihah? Awal terjadinya Allah meniupkan roh yang pertama sebagai bahan dasar atau bahan baku yang utama untuk menciptakan yang mengenalinya. Ini awal. Belum jadi apa-apa lagi. Baru sampai di sini. Jadi Fatihah ini sampai kepada makhluk. Makanya kalau orang akan berdoa, marilah kita sama-sama berdoa, ya, dengan umul Quran. Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihah itu adalah memerintahkan kita untuk mengembalikan bahwa kita ini berasal daripada Nur berasal daripada roh. Ini sebenarnya. Berarti kalau disuruh orang enak,
Al-Fatihah ini jelas, berarti ini menerangkan bahwa kita disuruh tadabbur. Makanya di sini orang yang membaca Fatihah belum tentu ia berfatihah. Kenapa? Karena ia tidak memahami apa arti Fatihah. Belum tentu. Karena ia pandai membaca, tapi ia tidak paham apa arti Fatihah. Fatihah pembuka. Apa yang dimaksud dengan pembuka? Ternyata awal pembukaan pertama ketika Zat meniupkan roh yang pertama. Itu disebut dengan Fatihah. Oh, ternyata Zat ini meniupkan roh pertama karena Zat ini ingin ada yang mengenal dan menyebutnya. Itu Fatihah. Jadi kita rentetannya kita baca di sini. Fatihah, Fatihah aja lah. Fatihah, berarti setelah Fatihah nanti ada Bismillah. Baru ayat. Baru ayat 7. Ini akan masuk pembahasan. Rangkumkan dulu, pahamkan dulu apa arti Fatihah. Pahamkan dulu. Fatihah artinya pembuka ya, karena Al-Fatih. Kata-kata Fatih pembuka. Tapi yang kita cari maksud pembuka itu apa? Apa yang dibuka? Ternyata adalah Fatihah adalah menceritakan bagaimana Zat meniupkan roh yang awal dan pancarannya disebut dengan Nur Muhammad, maka terciptalah alam semesta beserta isinya termasuk diri kita. Ini Fatihah. Jadi Fatihah itu kita sejarahnya karena kita simpulkan dari awal. Sudah. Ini kita simpulkan bahwa Al-Fatihah tadi artinya kejadian yang awal, roh ditiupkan yang awal di bahan baku, ya bahan baku. Kemudian setelah kita memahami Fatihah, maka kita akan masuk kepada ayat 7. Namun sebelum ayat 7, kita terlebih dahulu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Bismillahirrahmanirrahim ada yang disebut dengan ta'awuz. Kenapa ada ta'awuz dahulu sebelum Bismillahirrahmanirrahim? Karena ta'awuz ini sejarahnya disingkat. Sejarah ta'awuz itu kejadiannya ketika Adam tertipu atau dikeluarkan dari surga. Jadi Adam itu tertipu dengan iblis, tertipu. Ia dikeluarkan dari surga. Itulah munculnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena pada saat itu iblis menyamar melalui darah ular sehingga ia masuk dalam surga bisa. Dikeluarkanlah Adam dari surga karena tertipu. Pada saat dalam surga, apa yang Adam lakukan dalam surga? Memakan buah. Itulah Adam dikeluarkan. Inilah sejarah asbabnya terjadinya bacaan ta'awuz. Jadi bacaan ta'awuz itu adalah untuk menghindari kita atau penangkal kita tidak tertipu oleh iblis. Jadi ta'awuz. Adam selama 300 tahun ia tidak pernah menengadah ke langit. Kenapa? Karena saking malunya dengan Tuhan sudah tertipu dengan iblis. Itu adalah sejarah ta'awuz. Sekarang yang kita bahas adalah kalimat Bismillah. Kalimat Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas ini. Bismillah, ditulisnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pecahkan hurufnya. Ada huruf ba, ada huruf shin, ada huruf mim. Kemudian alif, lam, ha. Kemudian Rahman. Kemudian Rahim. Jadi ada 1, 2, 3, ada 4 kalimat. Bismillah ini tidak
termasuk pada kalimat fi'il, tidak ada. Asal katanya bismillah, ismullah. Ismullah. Asal katanya ismullah. Siapa nama engkau? Aku adalah Allah. Aku adalah Allah. Berarti ada disebut. Karena disebut dibaca, maka alif ini hilang menjadi ba. Bismillah. Kata-kata ba, huruf ba ya. Ba ini ba, bi misalnya. Banyak ada 4 tafsir. Ada yang mengartikan dengan kekuasaan. Ada yang mengartikan dengan pertolongan. Kemudian B ini dengan arti dengan. Makanya bismillah dengan nama Allah. Ada lagi yang mengartikan atas nama. Ada lagi yang mengartikan ini kalimat tauhid. Bi dengan arti pertemuan. Yang mana yang kita ambil? Secara terjemah, bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Terjemah. Kembali ke asal. Kapan munculnya huruf ba? Nah, kalau Fatihah sejarah ketika meniupkan roh yang awal yang disebut Ahmad. Pancarannya disebut dengan Nur Muhammad. Huruf bismillah ini, ba pada bismillah adalah ketika Allah meniupkan roh ke dalam makhluk. Kalau Fatihah ketika Jat meniupkan roh menciptakan makhluk. Kalau bismillah ketika Jat meniupkan roh ke dalam makhluk. Beda kan? Fatihah meniupkan roh menciptakan makhluk baru hidup lagi. Ini baru hidup. Bismillah huruf ba sini berfungsi ketika Zat meniupkan roh ke dalam makhluk. Beda sih. Jadi Al-Fatihah tadabbur kita, oh ternyata aku berasal daripada roh atau daripada nur. Kita membaca bismillahirrahmanirrahim, ternyata aku ini hidup adalah daripada Nur Muhammad. Beda. Sekarang sejarah ini. Allah mengutus malaikat untuk menyempurnakan ciptaannya dan meniupkan roh kepadanya. Kata-kata roh kepadanya itu adalah kepada makhluk atau kepada ciptaannya. Makanya nih bismillah tadi ini huruf alif bertanya kepada huruf ba. Alastu birabbikum. Bukankah aku Tuhan engkau? Bertanya. Ya kan? Ba menjawab. Bala syahidna. Maka tepatlah ba ini diartikan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, diartikan bermakna pertemuan. Ketika alif tadi bertanya alastu birabbikum dijawab dengan bala syahidna, bertemuanlah. Berarti bertemu. Ini makanya diartikan dengan bertemu. Kenapa ba ini bisa menjawab bala syahidna? Coba. Setelah huruf ba ada huruf shin. Shin ini sami'un basirun dengan arti diri. Dengan arti diri. Napas, angkus boleh. Kalau ba dengan arti persaksian. Ba dengan arti persaksian, mim dengan arti jiwa.
Nah, kenapa kita membedakan antara jiwa dengan diri? Ketika Allah mengutus malaikat untuk menyempurnakan ciptanya, kemudian meniupkan roh kepadanya. Nya itu adalah disebut dengan makhluk kepada ciptaannya. Hembuskan, ditiupkan roh, alastu birabbikum. Ba ini bukan orangnya. Ba ini adalah persaksiannya, disebut dengan huruf ba. Yang menjawab adalah, ini nama jawab orangnya. Nah, ini nama jawab roh. Diri yang sebenarnya diri. Ini yang menjawab orangnya. Bala syaita, yang mana yang berucap? Nih orangnya, roh. Ini yang jawab. Diri yang sebenarnya diri. Sini sama dengan Muhammad sudah karena rohnya itu. Ketika dihembuskan, menjadi ditanya, alastu birabbikum bala syahidna, ini yang menjawab diri roh yang dia menjawab. Maka jawaban tadi, persaksiannya tadi disebut dengan huruf ba. Jadi huruf ba ini istilahnya itu kalau di dalam kontrak perjanjian itu adalah bukti persaksiannya, bukti, ya kan? Ba ini adalah persaksiannya, disebut dengan ba. Yang berucap bala syahidna tadi ini orangnya. Huruf mim apa? Nah, disinilah Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kemudian Imam Ghazali berbeda pendapat. Orang tidur itu yang keluar adalah rohnya, berarti dia mengatakan sin yang keluar. Kemudian Imam Ghazali mengatakan yang keluar itu adalah jiwanya. Ini huruf mim. Berarti huruf mim ini wadahnya. Sin ini adalah isi daripada huruf mim. Jiwa itu ngarang wadahnya. Isi daripada wadahnya ya huruf sin. Diri yang sebenarnya diri. Kalau Ibnu Qayyim tadinya berpendapat orang tidur itu yang keluar rohnya, ya nih rohnya aja yang keluar. Ujar maksudnya main, amun rohnya yang keluar mati. Yang keluar jiwanya sama. Karena antara sin dengan mim, nih. Antara sin dengan mim, makanya hurufnya bersambung dua. Nah, ini satu kesatuan. Kadang-kadang dipisah. Kadang-kadang dipisah. Karena mim ini wadahnya disebut jiwa, dimasuki oleh roh. Hanya berfungsi jiwanya. Jadi mem itu wadah ke otak, dimasuki oleh roh, disebut dengan jiwa. Makanya kejiwaan, ya kan? Rusak rohnya ada sama. Berarti hurufnya ini kalau kita umpamakan sama dengan bola lampu, ya kan? Satu menang di dalam bola lampu, ya sin tadi nyawanya yang menyala tuh. Jadi ini mem ini bola lampunya. Nah, kalau lampu itu mati, apakah mimnya nanta keluar? Apakah sinnya nanta keluar? Nah, kalau sudah kita mencari jawaban dari perbedaan pandangan dua ulama yang terdahulu, bisa kita menjawab. Apakah orang tidur itu yang keluar rohnya apa jiwanya? Sama aja. Ya, jiwa kalau keluar rohnya kosong. Kalau jiwanya keluar, rohnya bertahan kemana? 42. Itu orang boleh. Berarti bismillah sampai so. Bismillah. Ba menunjukkan pertemuan. Jelas, karena ketika roh ditiupkan langsung ditanya alastu birabbikum bala syahidna, maka ba diartikan dengan pertemuan yang nyata. Bala syahidna, kenapa disebut dengan bismillah? Nah, ketika ba sudah bersaksi bala syahidna, yang menjawab adalah huruf sin, roh yang asal, menjawab berbungkus dengan huruf mim, disebut dengan jiwa. Maka kesemuanya ini, nih kesemuanya,
disebut atau bernama Allah. Bismillah, atas nama Allah, dengan nama Allah. Bila atas nama dengan nama Allah, adakah yang lain selain daripada Allah? Maka tidak ada. Berarti siapa yang membaca bismillah? Ini orangnya. Siapa yang mendengarkan bacaan bismillah? Ini juga orangnya. Allah semuanya. Tidak ada yang tidak keluar daripada nama Allah. Makanya semuanya la ilaha illallah. Huruf ba ini bermakna kalimat tauhid la ilaha illallah. Bagaimana merujukan kepada kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid tadi? Bismillah, dengan nama Allah. Maka yang berdiri, yang tampak, yang wujud, yang berpandir, yang mendengar, yang melihat disebut dengan Allah. Sekarang siapa langsung bayar? Siapa yang berniat? Adakah diri kita lagi? Tidak ada lagi. Berarti bismillah, belum masuk kepada Rahman Rahim. Tidak ada yang diibadahi, yang ditujukan, tidak ada. Semuanya adalah Allah. Yang melakukan namanya Allah juga. Kata kulit ujang namanya ujang, itu kan nama jahir. Semua yang ada namanya Allah semuanya. Tidak ada yang tidak nama Allah. Semuanya nama Allah. Nama kita boleh beda, tapi semuanya disebut siapa yang bernama Af'al, sifat, asma dan zat adalah Allah. Makanya tadi ketika roh tadi ditiupkan shin, pada jiwa mim berbentuklah, karena ini jadi makhluk. Namanya Allah, bismillah, atas nama Allah. Bila sudah atas nama Allah, berarti yang bagara ini bisa menyembelih ayam. Bismillahi Allahu Akbar. Kata-kata bismillah sekarang kita hanya membaca. Bismillah, hanya membaca. Kalau kita sudah memahami huruf ba tadi, sekarang jadi apa? Bismillah. Siapa yang memegang pisau? Nih orangnya. Siapa yang kita pegang yang akan kita sembelih? Nih, namanya ini semua. Namanya ayam, tapi namanya ini juga. Nama jahirnya ayam, tapi namanya ini. Pisau yang kita pegang apa namanya? Namanya jahirnya pisau, tapi namanya ini semua. Semuanya atas nama Allah yang bergerak. Semuanya adalah Allah. Ini yang benar-benar bismillah. Banyak orang yang membaca bismillah tapi tidak berbismillah. Kenapa ya? Tidak mengenal dengan Allah. Karena tidak mengenal. Makanya ada bismillah. Jadi kenali Allah dulu, karena asal katanya bismillah adalah ismullah. Bismillah di Quran itu tercatat atau terulang sebanyak 114 kali di Quran. 114 kali. 114 surah selalu diawali dengan bacaan bismillah. Tapi ada satu surah yang tidak dimulai dengan bismillah. Ada surah At-Taubah, tidak ada dengan bismillah. Harusnya 113, karena At-Taubah menyeru kepada peperangan. Tidak mungkin ada bismillahirrahmanirrahim. Kenapa 114? Buka Quran. Ada satu surah yang bismillahnya 2 kali. An-Naml ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Satu surah 2 bismillah, itu yang menutup sehingga tetap genap menjadi 114 kali ayat berulang pada Al-Quran. Jadi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau dibaca, kalau dibudayakan, kalau dipakai, harus menambah huruf ba.
innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. 2 kali banyak. Kalau anak berfungsi, ambil duit, ya, ambil duit anak berbayaran, kelingakan, tarik nafas, sepertiga boleh, kelingakan duit, usul, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ketemu pada satu titik. Kalau dibudayakan, kenapa belanja harus 2? Kalau 1 kali aja, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, maka sasaran atau objeknya kita akan dapat menuju. Kalau Nabi Sulaiman membaca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, huruf ba ini merujuk kepada Siti Balkis. Jadi ba di sini tujuan. Kalau dibudayakan, rahasia huruf bermain dengan huruf. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau dibudayakan harus menambah pada huruf ba. Jadi bismillahirrahmanirrahim, huruf shin dan huruf mim ini satu kesatuan di dalam bismi. Kenapa ada alif lam lam ha? Ini menerangkan atau persaksian bahwa karena ia sudah bersaksi bala syahidna dan ia sudah ditiupkan roh ke dalam jiwanya, disebut dengan makhluk, maka setiap yang berwujud disebut dengan atau bernama Allah. Allah semuanya namanya. Kalau kita bayangkan bismillah, sekarang kita kadang-kadang munculkan bismillah dengan nama Allah. Kadang lagi kata-kata bismillah bukan nama dengan nama lagi, tapi yang berpandir ini sudah bukan nama atas nama atau dengan nama lagi, karena yang berpandir sudah namanya ini sudah semuanya. Tuhan kan? Bukan. Kada mengaku Tuhan. Allah ini bukan zat. Bukan zat Allah. Bedakan. Jangan diartikan Allah ini zat, Allah ini nama. Yang memiliki nama Allah ini siapa? Ada orangnya, yaitu zat. Ya kan? Zat yang tidak bisa disebut, tidak ada huruf dan tidak ada suara. Bukan. Ini yang memiliki nama Allah. Ketika zat ini sudah bernama, disebut dengan Allah. Makanya harus kita bedakan mana yang disebut Allah, mana yang disebut zat. Sekarang kita maju kepada Rahman Rahim. Rahman Rahim. Ada huruf Ra, ada huruf Ha, ada huruf Mim. 3 huruf dengan arti ampunan, pengampunan. Ra, Ha, ayat. Mim, jiwa. Mim dengan arti jiwa atau yang memiliki hari pembalasan atau yang memiliki kerajaan. Kemudian Rahim. Rahim ada huruf ya. Nah, ampunan. Hayat, ha dengan arti hayat. Ya dengan arti pembuka. Mim dengan arti jiwa. Apa bedanya Rahman dan Rahim? Oh, ini ada huruf nun. Nun, cahaya, sah. 3 lagi. Nah, apa bedanya Rahman dan Rahim? Setiap ada Rahim harus diawali dengan Rahman. Setiap
kalimat sayang, kalimat penyayang harus dimulai dengan kalimat kasih atau kekasih. Ada mau sayang dahulu, jadi kekasih dahulu, hanya sayang. Apa arti Rahman? Jelas artinya pengasih, ya, secara terjemah. Kita artikan huruf per huruf. Rahman, Ra dengan arti ampunan, karena Ra itu dengan arti bahasanya pensucian. Apa yang disucikan hidupnya, ya, hidupnya ada pada jiwa. Ini roh. Apa yang disucikan? Roh. Roh yang ada pada jiwa. Bila sudah disucikan roh yang ada pada jiwa, otomatis ia berada pada posisi Nur Muhammad, kembali ke asal. Kalau berada pada posisi Nur Muhammad, ada batasan, yaitu pada batasan yang tidak ada huruf, tidak ada suara lagi, atau laisa kamitslihi syai'un. Berarti tergolong orang yang dekat. Kalau ingin menjadi kekasih, maka tadabbur kita kembalikan siapa yang hidup, ya kan? Jiwa kita ini hidup, siapa yang hidup? Rohnya yang hidup, ya kan? Oh, rohnya ini asalnya suci, karena sudah disiapkan pengampunannya. Kalau sudah suci, maka kembali kepada Nur Muhammad asal. Bila sudah kembali kepada nur yang asal, cahaya yang asal, maka di sini sebutannya adalah al-muqarrabun, qarib, orang yang dekat. Sabiqunas sabiq wasyabiqunas sabiq, ulaika muqarrabun fi jannatin na'im. Orang-orang yang lebih dulu beriman, orang-orang yang lebih dulu percaya, akan dimasukkan ke dalam surga kenikmatannya. Orang yang dekat kekasih, jamin saudara. Nah, kemudian ada kalimat rahim. Rahim didahului dengan Rahman. Rahman ini adalah nama Allah, salah satu daripada nama Allah, atau masuk ke dalam Asmaul Husna. Jadi ini nama Allah, ini nama Tuhan juga ini. Nih, nama Tuhan juga. Kenapa? Namanya kembali, ya kan? Kemudian rahim ada huruf ya, sama didahului dengan huruf ra, yang hidupnya sudah diberikan keampunan atau dibersihkan, rohnya tadi sudah dibersihkan. Setelah rohnya dibersihkan, nih ada huruf ya. Ya ini dengan arti pembuka, ia mau menerima dan mau menerima, kemudian mau berserah diri. Ini disebut dengan huruf ya. Berarti orang yang rahim, orang yang jiwanya, nih rahim. Rahim ini artinya penyayang. Secara huruf per huruf, rahim artinya adalah jiwa yang mau menerima dan mau menyerahkan. Nih, orang penyayang ini disariki terima disariki orang, ya kan? Kemudian apapun tingkah laku orang, ia mau berkorban untuk orang, karenanya penyayang. Makanya orang yang jiwanya menerima, mau membuka diri, kemudian berserah diri, membuka diri dan berserah diri. Jadi orang penyayang itu kadang memandang apapun, ia tetap pada berada siap menerima apapun dan memberikan apapun, maka disebut dengan penyayang. Kalau belum sanggup dengan kedudukan rahim, kalau masih kita berbuat baik karena ada nilai setelah perbuatan baik tadi,
baru kita berbuat baik, kita tidak masuk kepada kalimat rahim. Kalau orang itu berbuat baik, menunggu dahulu, bah ini aja kada tahu-tahu lah aku, bah ini aja kada kenal dengan aku, bah aku berbuat baik dengan orang, maka ia tidak termasuk duduk di kalimat rahim. Tidak bisa disebut dengan rahim, tidak bisa. Karena ia berbuat baik karena ada sesuatu yang dinilainya dahulu, bukan. Jadi berbuat baik tidak berlandaskan kepada jiwanya yang suci. Karena rahim ini jiwanya suci sudah. Apa aja maunya. Kada peduli dijahati, apa kada peduli. Ini yang benar-benar duduk pada di makamnya Rahman dan Rahim. Kalau benar-benar duduk di sini. Nah sekarang kita rasakan apakah selama ini kita berbuat baik karena orang sudah berbuat baik dengan kita, atau kita tidak mau berbuat baik karena ada kezaliman seseorang tadi kepada kita. Maka ada sebab dan akibat, bukanlah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Munafik kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bujur-bujur jiwa yang dekat mengaku sebagai kekasih, maka rahim ini dalam perwujudannya tidak memandang dunia, tidak memandang. Karena tugasku hanya berbuat baik, tidak peduli kebaikan orang ada atau tidak, kezaliman orang parah atau tidak peduli. Karena ia duduk sudah kepada yang punya Rahman, atau ia memegang kepada sifat Rahman, maka rahim ia akan dapat. Ini jaminan. Orang yang Rahman dan Rahim sudah mendapat jaminan, sudah dipastikan karena orang yang dekat. Nah, baru kita simpulkan karena kajian kita di sini pada bab Fatihah. Nah, hapus saja kata Pak. Bagus. Kita simpulkan arti Fatihah. Kita artikan arti Fatihah, kemudian kita artikan arti Bismillah. Kita simpulkan. Jadi kita membaca Fatihah itu paham. Kita artikan satu persatu atau kita simpulkan satu persatu. Yang pertama, belajar dari sinilah. Bismillah. Latin atau Arab? Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini harusnya yang Bismillahirrahmanirrahim dulu, Al-Fatihah ya. Judulnya dulu ya. Judulnya dulu. Supaya dapat Al-Fatihah. Apa arti Fatihah? Fatihah ini awal peniupan boleh, atau awal penghembusan. Karena fatu biruhi, aku tiupkan. Awal peniupan roh untuk menciptakan makhluk. Kemudian dua, Bismillah. Simpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini maknanya ini roh. Ini peniupan roh rohnya biasa. Peniupan roh kepada makhluk. Peniupan roh kepada makhluk terjadi
di alam rahim. Apa arti Fatihah? Fatihah itu adalah menceritakan atau bermakna atau menjelaskan bahwa kita itu berasal daripada roh yang awal. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya Bismillahirrahmanirrahim? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, arti. Ya kan? Arti secara terjemah. Maknanya atau rahasianya, ini kan sirusnya. Rahasianya apa? Bismillahirrahmanirrahim menjelaskan peniupan roh kepada makhluk yang terjadi ketika kita masih segumpal daging berada di alam rahim. Karena ini sejarah huruf ba, pertemuan. Ya, pertemuan dengan bahasa alastu birabbikum dengan bala syahidna. Paham kita? Rintannya pas. Nih, Al-Fatihah menciptakan orang yang cager membaca bismillah, ya kan? Jadi Fatihah ini mengisahkan bahwa ikam itu asalnya dari dari roh. Bismillahirrahmanirrahim menceritakan bahwa ikam itu kawa bergerak, kawa berpandir, kawa mendengar, kawa melihat karena dari roh. Ini adanya makhluk dari roh. Hidupnya engkau bisa bergerak adalah roh. Kembali. Tapi ini awal ini disebut dengan Ahmad. Ini roh yang awal disebut dengan Ahmad. Kalau ini kembali ini adalah kepada Nur Muhammad. Nah, ini bedanya. Nah, peniupan roh yang awal berproses menjadi makhluknya awal. Jadi Al-Fatihah itu menceritakan sampai kepada Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan. Ya kan? Kenapa disebut dengan pertemuan? Karena setelah ditiupkan roh, pancaran daripada Nur Muhammad tadi hidup kita, melihat kita, bisa berbicara kita. Jadi sejarah Bismillahirrahmanirrahim ini kepada Nur Muhammad. Nah, belum lagi mungkin kepada ayat minggu depan aja lah. Kalau malam hari ini terlalu karena penerimaan kita tergabung. Insyaallah kita minggu depan kita bahas ayat 1 sampai ayat 7, tapi ayat per ayat karena ini panjang bahasanya karena huruf per huruf. Nah, jadi kita simpulkan ini aja dulu. Tadi kita ada bahasan dengan bahasan a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau kali bahasa ta'awuz itu cukup kita jelaskan sejarahnya. Karena kalimat ta'awuz itu adalah benteng kita menahan daripada godaan supaya jangan tertipu, maka bacalah ta'awuz. Itu sejarahnya panjang. Membaca ta'awuz itu jangan sampai tertipu aja kita. Jadi waktu sembahyang, waktu bacaan sudah ada benteng, ada pagar. Jadi ta'awuz itu adalah merupakan pagar kita. Jangan sampai tertipu. Nah, kalau kita sudah mengenal Al-Fatihah, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, mungkinlah tertipu sudah. Siapa bagara yang membaca, yang mendengar siapa, yang banangan siapa, yang bagara siapa, sudah semuanya. Jadi rumus kita, skema kita itu ayat apapun pasti ujung-ujungnya kembali Nur Muhammad Ahmad, Nur Muhammad Ahmad. Tidak. Kenapa? Tidak ada yang tidak bisa kembali. Apabila apa yang dalam beramalia maupun kita bertindak apapun, apabila tidak bisa kembali kepada Nur atau kepada Ahmad, bukanlah disebut ibadah, bukan abdu. Makanya kunci daripada semua kita berpandir atau apa semuanya harus kembali sadar diri. Nah, kita singkat lagi.
Al-Fatihah. Kalau bahasa Indonesianya Al-Fatihah itu marilah kita sama-sama bertadabbur atau kita memikirkan asal usul diri kita nang jahir ini dari mana? Al-Fatihah. Sama itu. Itu ternyata aku adalah jasadku ini berasal daripada roh yang awal. Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata aku kalau membaca Bismillah karena aku bertemu berasal daripada roh yang berasal daripada pancarannya Nur Muhammad. Hanya pada Bismillah gitu. Nah selama ini paham kita tentang Al-Fatihah pernah dipahami atau belum? Selama ini kita ini Al-Fatihah sampai Bismillah nih belum kan? Jadi setelah Bismillahirrahmanirrahim, nih, setelah bala syahidna tadi, ini terjadi 9 bulan 9 hari. Nah, ya, muncul perjanjian, perbincangan, negosiasi. Ini memunculkan yang namanya 114 surah. Munculnya 114 surah ini setelah Bismillahirrahmanirrahim dari 7 ayat. Nah, 114 surah terhimpun kepada 7 ayat. Yang 7 ayat terhimpun kepada Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa terhimpun itu maksudnya Bismillahirrahmanirrahim dulu, ya kan? Tapi tidak serta-merta langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alastu bilabikum bala syahidna, hanya Bismillahirrahmanirrahim. 114 surah terhimpun kepada 7 ayat. 7 ayat terhimpun kepada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim terhimpun kepada huruf ba. Huruf ba terhimpun kepada titik. Makanya ketika alif, ini ba, ini belum titik. Alastu birabbikum bala syahidna, ya sudah melakukan persaksian, maka mengecillah huruf alif, menghilang, bahasa bunyi. Rahasia titik di bawah huruf ba. Apa rahasianya? Rahasianya pertemuan antara zat dengan roh. Pertanyaan, ikrar, ya kan? Ada ikrar di situ. Jadi rahasia titik di bawah huruf ba menceritakan bahwa ketika roh ditiupkan, muncullah pertanyaan atau ikrar atau pernyataan persaksian. Alastu birabbikum bala syahidna, ini muncul. Jadi rahasia titik di bawah ba, itu rahasianya, titiknya. Ya sembunyi. Ba ini belum ada titik. Ketika dia sudah menyebut ada pengakuan bala syahidna, baru ada titik. Itu rahasianya, bersembunyi di bawah huruf ba. Jadi ini 114 surah kita supaya jelas skemanya. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian 7 ayat, ya kan? 7 ayat itu 3 ayat hak Allah, 1 ayat bersama, kemudian 3 ayat hamba. Nah, yang kesemuanya ini terhimpun kepada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim terhimpun ke situ. Setelah 7 ayat selesai, nomor 4 barulah ada 114 surah.
Nah, ini terhimpun ke sini. Nah, tuh silsilah. Ini salah kita bahas 3 ayat hak Allah, 1 ayat bersama. Pernah kami dengar lah 1 ayat bersama apa dulu? Iya karena butuh ya nasta'in. Ya kan? Kalau dulu iya karena butuh wa iya karena nasta'in, karena secara arti ini iya karena butuh engkau yang aku sembah. Secara ilmu huruf bukan iya karena butuh, tapi pada ayat 5 ihdinas syiratal mustaqim. Kata-kata ini tunjukilah kami. Kata-kata kami berarti 2. Siapa yang menjauhkan kami? Ini orangnya. Jadilah dudukakan ke sini, kembali kami. Bukankah kita saat ini hidup? Siapa yang memiliki kehidupan? Inilah disebut dengan kami. Itu kita bahas. Insyaallah mulai minggu depan kita akan memasuki 3 ayat, 1 ayat dan 3 ayat. Kita bahas satu persatu dengan ilmu huruf. Kita bahas. Kalau ada dengan ilmu huruf secara terjemah aja, berarti kita tidak akan mendapatkan rahasianya. Tidak akan mendapatkan. Nah, di dalam Bismillahirrahmanirrahim ini sangat banyak mengandung mukjizat. Banyak. Itu lebih puluhan. Artinya orang-orang yang mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim sangat banyak. Salah satunya kita pribadi tidak pernah melepaskan, dulu pernah mentarikatkan Bismillahirrahmanirrahim ini dengan jumlah 124 kali. Jadi baca aja ini baca boleh. Baca 124 Bismillahirrahmanirrahim. Kenyataannya apa yang akan diperoleh? Kesulitan apapun, kebuntuan apapun, baca aja Bismillahirrahmanirrahim. Hitungan detik langsung kelihatan. Tapi dulu kita menarikatkan dulu. Kenapa? Dari mana angka 124? Berapa jumlah rasul? 124 ribu. Jumlah rasul itu kan 124 ribu. Rasul 124 ribu. Sekarang kita rinci adalah Muhammad. Kemudian Rasul. Kemudian Nabi. Siapa Muhammad, siapa Rasul, siapa Nabi? Berarti yang disebut Muhammad siapa, disebut Rasul siapa, disebut Nabi siapa. Nabi diawali dengan huruf nun, ba. Berarti siapa tadi yang bersaksi yang awal? Bala syahidna, siapa? Ini huruf ba nih. Mana orangnya tadi yang bersaksi? Bala syahidna adalah diri yang sebenarnya diri ini orangnya kan, yang bersaksi. Nun atau rohnya, berarti nun. Berarti siapa yang bersaksi? Nih, roh yang awal disebut dengan Ahmad. Siapa Rasul? Nih Rasul. Ketika roh ditiupkan ke batang tubuh menjadi napas anfus. Berarti nih anfus disebut dengan Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfus. Aku jadikan rasul itu dari napas kamu, dari diri kamu rasul. Nabi siapa ini? Siapa Muhammad? Muhammad siapa? Ya siapa?
Muhammad? Yang jahir atau wadahnya apa? Kita beri nama siapa? Tempat atau yang wujud. Siapa Muhammad? Yang kelihatan di semuanya Muhammad. Jelas. Siapa Rasul? Mengeluar masa tidak Rasul? Kalau katanya nafas bisa lagi sembahyang, ada bisa. Bapak itu bisa, ada akan bisa. Rasul sebagai pelaksana, ini sebagai yang mengemban perintah, ini yang melaksanakannya. Nah, ini yang melaksanakan itu sebagai pelaksana. Ini cangkirnya, ini wadahnya. Nah, ini wadahnya. Kesemuanya ini, nih disebut dengan semua. Ada yang disebut asma, ya, af'al disebut dengan sifat. Sifat menjadi nyawa. Jadi asma, sifat, af'al. Ini af'al, bukan perbuatan. Sifat, ini asma. Nah, kesemuanya ini kalau ada zat yang ditiupkan roh tadi, yang tukang tiupkan rohnya, ada huruf H tadi kan zat. Asma, sifat, dan af'al. Ada zatnya tidak disebut dengan Allah. Maka rinciannya ini disebut dengan Allah yang tukang tiupkan. Kalau kita menjawab, siapa Muhammad? Wadah yang wujud nih, Muhammad semua. Alam semesta itu apa namanya? Ya Muhammad. Rasul pada Rasul. Ketika Nur Muhammad dihembuskan pada batang tubuh. Kalau dari nafas semuanya Rasul itu disebut dengan utusan. Nabi siapa? Bukankah yang menerima perjanjian yang awal nih? Si Ahmad ini, ia menerima perjanjian, ini agak dirinya dulu. Ya, ketika sudah ditiupkan, dipancarkan, siapa pelaksananya? Nih, tadi sudah ditiupkan ke batang tubuh. Ini Rasul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Aku jadikan Rasul itu dari diri kamu. Mana yang diri sebenarnya diri? Ini orangnya. Diri yang sebenarnya diri, nih orangnya. Tapi ditiupkan jadi anfus, disebut anfus. Makanya Al-Fatihah menceritakan ditiupkannya roh yang awal, jadilah yang tiga, sehingga muncul Bismillahirrahmanirrahim. Sama aja, apapun kembalinya pasti sebutannya ke sini sebenarnya la ilaha illallah, sama semuanya. Nah, sekarang kita selama ini sholat mengenal Fatihah sampai di mana? Apakah Fatihah itu sekedar bacaan? Sekarang kita membaca Fatihah itu, ternyata Fatihah tadi adalah memerintahkan kita supaya kita itu sadar diri, sadar akan bahwa kita itu berasal daripada roh yang bernama Ahmad. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita sadar diri lagi bahwa hidup kita ini kita bisa bergerak, kita bisa bernapas karena adanya peniupan roh kepada jiwa kita daripada Nur Muhammad. Jadi peniupan roh yang ada ini kejadian yang pertama, kejadian yang kedua pada Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Bismillahirrahmanirrahim muncullah perjanjian. Inilah disebut dengan Rasul. Jadi 114 surah itu yang mengulang perjanjian, yang menggawe, yang melaksanakan anfus semuanya disebut dengan pas susunannya kada lain. Gitu. Mungkin penjelasan atau uraian kita pada malam hari ini yaitu kita membahas Al-Fatihah dengan memecahkan ilmu huruf. Pengertian memecahkan ilmu huruf itu karena Al-Fatihah itu sudah ada artinya, terjemahannya di Quran dengan arti pembuka. Yang kita cari itu yang mana yang pembuka.
Kenapa Fatihah itu disebut dengan pembuka? Maka kita pecahkan hurufnya, maka muncullah dari huruf itu ternyata disebut pembuka karena ini adalah awal kejadian. Allah menciptakan makhluk yang mengenalnya. Karena Allah untuk kajian mahfiat, Allah ingin dikenal, makanya muncul. Kemudian kenapa ada muncul Bismillahirrahmanirrahim? Ketika roh ditiupkan pada segumpal daging atau pada jasad sudah pada. Nah peristiwa ini terjadi ketika awal Adam diciptakan, sudah terjadi turun temurun, ditiupkan. Makanya Allah utus malaikat untuk menyempurnakan ciptaannya dan meniupkan roh kepadanya. Nah, silakan kalau ada yang ditanyakan. Dalam hal pembacaan Al-Fatihah kita kan ada orang menyebutkan diucapkan dengan Bismillah, baik yang syir atau yang batin gitu. Tapi membacanya selalu di awal sebelum membaca surah Al-Fatihah. Judul tuh. Jadi Al-Fatihah itu adalah sesuatu yang ada di alam semesta ini. Bahkan alam semesta itu berasal daripada roh yang bernama Ahmad. Awal, roh yang awal. Itu berarti judulnya aja. Judul. Jadi Fatihah itu judul. Belum masuk kepada ayat. Iya. Nah, setelah Al-Fatihah maju kepada Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kalau tulisannya itu Al-Fatihah di atas itu judul Fatihah dulu. Apa garam yang dimaksud Fatihah, lalu kita jelaskan Fatihah, ya kan? Nah, sebelum membaca yang 7 ayat Bismillahirrahmanirrahim dulu kan dimulai, berarti yang 7 ayat itu adalah isi daripada Fatihah. Jadi isi daripada Fatihah itu belum masuk ya. belum masuk. Jadi Fatihah itu menceritakan, menyisahkan kita itu berasal daripada ruh yang awal yang bernama Ahmad. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim menceritakan bahwa hidupnya kita ini, napas kita ini ada berasal daripada Nur Muhammad, peniupan yang kedua. Jadi sejarahnya bersusun. Sejarahnya. Sebelum membaca harus diketahui bahwa Fatihah itu Ya, artinya selama ini kita supaya membaca Fatihah itu paham ada Fatihah sekadar baca aja, tapi diri kita ada kembali. Nah sekarang kan kita Allahu Akbar, baca doa iftitah, ya kan? Berarti kita membaca Bismillah, bukan membaca Fatihah. Kalau bang Fatihah ada kan? Karena Fatihah itu judul. saya melihat ini ayat apa tuh Al-Fatihah sama Bismillah itu ingat kita lagi kecil dulu waktu sekolah SD kan. Jadi sebelum masuk sekolah itu kalau nggak salah hari Senin itu ada upacara, lalu si guru ini kan pemimpin upacara. Jadi waktu itu guru itu menyuruh sama kita tuh sama murid itu, marilah anak-anak mengheningkan cipta. Nah, mengheningkan cipta itu yang dibaca Al-Fatihah waktu itu. Nggak tahu apa doang apa tuh, cuma waktu kecil itu Saat itu ya. Saat itu yang dibaca Al-Fatihah. Ingat ya ke sini apa yang dimaksud mengheningkan cipta tadi? Nah, di situ aja. Berarti gambaran keduniaannya, misalnya tadi kan digambarkan atau diumpamakan dengan cerita yang nyata, ada perintah atau komando, marilah kita sama-sama mengheningkan cipta. Hening cipta berarti kita mengenang ya kepada yang mencipta. Berarti mengembalikan diri kita ini tercipta dari apa? Tercipta, ya kan? Mengenai cipta tadabbur kalau bahasa itu kan. Sudah artinya sama kita ketika setelah membaca doa kita maju kepada anak membaca Fatihah tadi pasti dimulai dengan Bismillah. Maka orang membaca Fatihah itu adalah orang yang sudah kembali tahu asal usulnya,
Bahkan nyaman banget kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim sampai 7 ayat selesai, nikmat membacanya karena kita sudah paham. Selama ini kan apa arti Fatihah? Pembuka ya sudah sekedar pembuka, tapi tidak tahu sejarah. Karena mau kembali diri kita. Jadi Fatihah itu bisa jadi obat. Sekarang bisa jadi obat. Ada masalah apapun bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena sudah tahu apa maksud Bismillahirrahmanirrahim itu. Ternyata kita sudah bertemuan kalimat tauhid, kalimat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada atas nama. Kan Ismullah, aku Allah. Ismullah asalnya karena dibaca Bismillah, karena ada yang membaca. Ketika Ismullah tidak ada yang menyebut, karena ada yang menyebut Bismillah, alif tadi lenyap karena bersembunyi kepada kurba. Berarti dengan Bismillah, dengan, bila dengan itu berarti ada yang menyebut. Nah makanya Bismillah itu disebut dengan apa, kalimat dengan itu berarti ada sesuatu yang dituju karena dengan kenyataan. Artinya Bismillah ibaratnya pulpen. Kalau Bismillah diartikan dengan pulpen, berarti pulpen itu harus disertai apa? Harus disertai dengan kertas. Artinya kada boleh satu aja. Kalau yang kertas aja atau pulpen aja ya semua. Karena Bismillah berarti ada perbuatan. Ya kan? Makanya Bismillah itu bukan kalimat fi'il, tapi Bismillah bukan kalimat fi'il. Bukan. Makanya Bismillah berarti disertai Bismillah atas nama atau dengan nama. Itu kan bahasanya dengan nama. Sekarang kita ada atas nama, tidak dengan nama lagi karena sudah kita lah yang membaca ini adalah Allah juga namanya yang dibaca, Allah juga yang mendengar, kalimatnya hurufnya adalah Allah semua. La ilaha illallah. Gitu. Ada lagi yang menanyakan? Sini kalau kita ceritakan banyak, karena sejarah Bismillahirrahmanirrahim ini dari bab itu artinya penciptaannya itu kurun waktunya kurang lebih 700 tahun. 700 tahun jarak. Kalau kita baca Bismillah, pecahkan lagi sejarah-sejarahnya secara budaya lagi panjang waktunya. Tapi kita harus mementingkan lanjut kepada ayat per ayat. Kalau dulu kan kita di Ma'rifat Sholat itu tidak menjelaskan Fatihah itu apa, Bismillah apa, tidak. Bahkan ayat per ayat pun hanya sampai pada kalimat tujuan atau arti, tidak duduk kepada kalimatnya. Sekarang kita duduk pada kalimatnya, pelaku. Ketika kita menyebut Bismillah, akulah Bismillah, Ismullah, akulah Ismullah. Itu. Tapi bukan mengaku Tuhan, bukan Tuhan kita. Yang perlu dibedakan itu karena ayat sudah jelas menerangkan wana waktu fihi mirruhi, aku tiupkan sebahagian rohku, aku tiupkan rohku. Lampu di sini menyala, yang kanannya kanan berbuat ke sini, bukan kan? Itu maksudnya. Berarti manusia itu pada bergabung dengan Tuhan, maulah Allah Ta'ala yang berbuat ke dalam tubuh manusia, bukan. Jadi Tuhan yang kita, bukan itu yang dimaksud. Jadi yang dimaksud itu sebenarnya adalah satrumnya masuk ke dalam bola lampu, bukan yang kanannya. Tapi sah bola lampu ini dengan remayan kan terpisah, ya kan? Bersatu pada remayan ada juga kata-kata tidak terpisah dan tidak bersatu. Itulah yang kadang-kadang kita mengolah orang bisa memahami. Makanya kita harus mencari amsal. Sedangkan kalimat Allah ini pada zat yang awal itu tidak ada huruf, tidak ada suara, karena laisa kamitslihi. Kalau ada kita carikan suatu perbandingan untuk menjelaskan bagaimana untuk bisa paham. Sementara memahami zat di atas itu laisa sudah harusnya tidak ada suara. Maulah kita kajiannya berdiaman sebelah tangan, kada akan paham di situ. Tapi berarti zat itu bukan Allah. Bukan Allah ya. Ya.
Karena Allahu nurus samawati wal ardh. Belum ada namanya, belum ada yang disebut. Belum ada nama. Kapan adanya Allah? Ketika warna fatu fihi, sudah ditiupkan roh tadi, ya kan? Dari roh tadi berbentuklah wujud. Dari wujud tadi ditiupkanlah roh lagi hidup. Itulah disebut dengan Allah. Karena ada apa? Ada sifat, ada asma. Baru adanya Allah. Berarti Allah itu adanya ketika sudah penciptaan. Makanya disebut dengan alam pentajalian. Sudah terjadi, sudah adanya Allah. Nah, sementara orang berpaham Allah itu kepada zat. Ini yang kadang-kadang para ulama, para ustadz ini mengarahkan kata-kata Allah itu kepada zat. Nah, di situ yang makanya apabila ada yang berkata, ada yang bisa melihat Allah, maka kafir. Karena kata-kata Allah tadi ditembuskannya disamakan dengan zat. Allah itu nama, berarti ada pemilik nama. Yang kita bicarakan itu kadang-kadang, ayo 30 menit kita akan bisa melihat Allah, atau kita akan bisa bertemu dengan Allah. Ini kan kalimatnya ngeri-ngeri sedap. Mustahil bisa melihat Allah, pasti akan dibahas seperti itu. Kenapa? Orang yang membahas itu karena dia tidak memahami siapa Allah. Ya, kalau memahami ternyata Allah itu adalah nama. Tidak beda dengan Ar-Rahman, Rahim, ya kan? Rojak, tidak beda. Allah itu Asmaul Husna juga. Berarti ada yang memiliki nama. Makanya Qul huwallahu ahad. Qul, katakan Muhammad. Qul huwa, katakan wahai yang wujud sebenarnya, wahai yang wujud nih. Wah, sebutannya kan? Qul, katakan Muhammad, katakan yang wujud itu sabarata. Katakan yang wujud, artinya yang wujud, yang nampak ini, nah, sadar diri. Harus sadar, harus paham. Kenapa? Huwa itu adalah nama Allah, yang memiliki nama Allah. Huwa itu adalah yang memiliki nama Allah. Ahad yang besar. Jadi Qul huwallahu ahad itu menerangkan bahwa huwa itu adalah pemilik nama Allah. Makanya Allahu la ilaha illa huwa. Dari almarhum guru itu dulu disebutkan, banyak yang bertanya, guru, 99 Asmaul Husna itu kan termasuk Allah, genapkan 100, siapa yang 100? Guru menjawab, Hawa, rasa. Nah, Hawa dengan rasa, itulah makanya Qul huwa. Bisa huwa, berbaris keduanya Hawa. Allahu la ilaha illa huwa. Qul huwa. Pasti huwa semua. Jadi ayat Quran itu sudah menjelaskan, sudah dijawab. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad. Huwa itu adalah pemilik nama Allah yang esa. Jadi Allah semua dirinya. Ada lagi? Insyaallah kita minggu depan sudah masuk kepada surah atau isi daripada Fatihah, yaitu ayat 1. Semoga kita bisa langsung merangkum 3 ayat, karena 3 ayat ini hak Allah. Kalau bisa kita jadikan satu, jangan dipisah. Kalau dipisah itu karena cara pemakaian pemahamannya kalau walinya. Jadi untuk mudah pemakaiannya, karena itu alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu jadi satu, itu harus. Nah, kita pada ayat 4, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terdahulu dijelaskan oleh almarhum guru itu termasuk ayat bersama. Kenapa disebut ayat bersama? Karena antara aku dengan engkau, maka dikatakan ayat bersama, karena itu bersama. Ya, tapi secara ilmu huruf ihdinas, karena ada huruf hayat, hayun. Siapa yang hidup, siapa yang menghidupkan. Maka itu kan disebut dengan bersama, karena tujuannya mustaqim. Jadi kita tujuannya duduk di mustaqim. Kenapa orang itu kita tunjukilah kami jalan yang lurus, bukan sesat maksudnya. Bukan sesat. Nah, kita duduk ke mustaqim itu kayak caranya. Artinya mustaqim itu jalan yang memang
artinya jalan yang sudah tetap di situ. Itu yang kita bahas. Ada pertanyaan, Mas? Secara ilmu huruf tadi ayat kelima yang ayat bersama itu. Secara ilmu Ayat kelima. Ya, Karena ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami. Kata-kata kami ya, di situ kan ada kata-kata kami secara ilmu huruf. Kata-kata kami itu merujuk ihdi dengan hidayah, ada huruf H. Berarti H itu dua, kan hidup dan yang menghidupkan. Nah, kata-kata kembali ke mustaqimnya itu adalah kita yang hidup. Kembalikan hidup kita kepada yang memiliki hidup, itu bersama. Diri yang sebenarnya diri mengembalikan itu. Tapi kalau secara ma'rifat, mungkin ma'rifat dulu lah. Karena bersama itu dengan artian ini antara aku dengan engkau, bahasa antara aku dengan engkau tuh bersama. Kalau nyebut pertemuan bersama. Secara ma'rifat, secara arti. Tapi secara huruf, kata-kata bersama ilmu huruf adalah kepada Nur dan Ahmad. Jadi antara Nur dan Ahmad itu harus berada pada posisi mustaqim, kembali ke asal. Itu bersama. Karena hidupnya adalah berasal daripada Nur. Nah, ini mengembalikan ke situ kita. Harus kembali. Secara tafsir huruf. Ya, tafsir huruf. Karena tafsir huruf ini kita pecah per biji masalahnya, jadi ketahuan duduknya di mana. Kalau secara arti aja, coba Fatihah apa artinya? Pembuka. Kalau kita memahami pembuka itu apa? Bisa dengan arti kunci, arti dengan pintu. Ada pembuka, yang dibuka pintu, yang membuka kunci. Lalu apa arti Fatihah? Kadang-kadang dapat. Apa arti Fatihah? Kadang-kadang dapat kan? Begitu dengan ilmu huruf kita pecahkan, oh ternyata Fatihah adalah sejarah. Karena tidak dengan proses awal Allah menciptakan makhluk yang wujud. Artinya Allah menciptakan sesuatu yang wujud daripada roh yang awal, disebut dengan Ahmad tadi. Jadi maka kita bila ada acara selamatan atau di kampung-kampung atau apa, pemimpin doa menyuruh, marilah kita berdoa. Kita mulai dengan pembacaan Ummul Quran ya, Al-Fatihah. Bila orang nyari membaca, kita jangan membaca, cukup kita tadabbur sedetik 2 detik. Oh ternyata aku adalah berasal daripada roh yang bernama Ahmad. Sampai kita tuh Fatihah sudah itu, ya kan? Sejarah Al-Fatihah disuruh kembali kita. Bila sudah orang membaca Bismillahirrahmanirrahim, ternyata Bismillah kawal membaca, kawal mendengar adalah pertemuan roh yang kedua ditiupkan. Jadi rentetannya skema awal tuh menyeluruh, akhirnya menyeluruh kita di situ. Sudah pertanyaan 10:30. Kalau tidak ada, kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.